Penghargaan Energi Pratama, Perusahaan Nasional. PT Perkebunan Nusantara 4 berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, dan berpartisipasi aktif memelopori secara swadaya atau swakelola sejak tahun 2009, mewujudkan pembangunan Power Plant 2 sampai 3 MW dengan memanfaatkan atau meningkatkan tandan kosong kelapa sawit TKKS, pabrik biodiesel 8.000 liter per hari, optimalisasi PLTA 4x840 kW, dan audit energi listrik, sehingga apa yang dilakukan oleh PT PN 4 bisa menjadi contoh oleh PT PN 3 di Kebun Sei Mangke, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, serta diharapkan bisa menjadikan contoh bagi perkebunan kelapa sawit lainnya. PT Pertamina Geothermal Energi Area Kamojang berjasa luar biasa dan berkomitmen tinggi mewujudkan keseimbangan pasokan energi dengan kebutuhan masyarakat melalui penyaluran uap panas bumi untuk pembangkit listrik 200 MW ke PT Indonesia Power dan PLTP Kamojang Unit 4 terkoneksi jaringan Jawa Bali Madura. Konservasi serta membangun dan mengoperasikan PLTP produksi 1.638 gigawatt-hour listrik per tahun, setara dengan 3,2 juta barrel oil equivalent per tahun. Berdampak besar pada penghematan 18.707.107 kiloliter per tahun dan dukungan ketahanan energi nasional dalam penyediaan listrik yang beroperasi konstan sepanjang tahun. Listrik yang dihasilkan dari pembangunan PLTP kapasitas 3 MW Project Merah Putih akan disalurkan melalui jaringan distribusi 20 kV untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar area operasi PT PGE Kamojang, sehingga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembangnya industri kecil. Star Energi Geothermal Wayang Windu Limited berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, dan berpartisipasi aktif sejak tahun 2000 mewujudkan pemanfaatan panas bumi yang menghasilkan listrik 1.878,32 gigawatt serta upaya efisiensi energi dan operational excellence sehingga menghasilkan tambahan listrik 330,6 gigawatt-hour yang keseluruhannya terkoneksi jaringan Jawa Bali berdampak besar terhadap target program nasional percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sebesar 2,27%. CV Cihanjuang Inti Teknik berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, dan berpartisipasi aktif mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui penyediaan peralatan turbin untuk PLTMH dan PLT Bayu merek Hanjuang dengan kemudahan aplikasi, sehingga berdampak besar dalam memberdayakan masyarakat pedesaan untuk berwirausaha, sekaligus menyediakan lapangan kerja, pembelajaran, dan tempat wisata teknologi PLTMH. CV Koryah Toyibah berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi, dan berpartisipasi aktif mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui pembentukan 1.600 paguyuban petani di Provinsi Jawa Tengah untuk membangun reaktor biogas 203 unit selama 3 tahun, 1 unit PLTMH, dan pupuk organik dari limbah biogas, berdampak besar meningkatnya perekonomian dan terwujudnya kemandirian energi masyarakat. CV Koryah Toyibah, Jalan Ja'far Sodik nomor 25 Kalibening, Tingkir, Kota Salatiga ini menjadikan perusahaan yang pionir dalam rangka mewujudkan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan limbah dan mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. PT Suen Inovasi Transfer
Berjasa luar biasa, berkomitmen tinggi memelopori dan mengembangkan serta mendorong perubahan dalam mewujudkan pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien melalui perancangan sampai pembangunan 3.000 unit reaktor biogas, sekaligus pengadaan peralatan biogas pada 230 kabupaten atau 32 provinsi di Indonesia, berdampak besar meningkatnya lapangan kerja dan perekonomian, serta implementasi mewujudkan Desa Mandiri Energi. Penghargaan Energi Prabawa. Gubernur Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Anwar Adnan Saleh melalui keputusan Gubernur nomor 276A tahun 2010 menetapkan Desa Mandiri Energi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010 sebanyak 40 desa dengan kapasitas 1.119 kW dan tahun 2011 sebanyak 60 desa dengan kapasitas 1.600 kW. Dan tahun 2012 dicanangkan 128 desa dengan kapasitas 3.000 kW. Tiap tahun akan bertambah desa mandiri energi melalui kegiatan PNPM, PMPNLMP, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan bantuan APBN. Sampai dengan tahun 2011, sudah terbangun 275 PLTMH yang tersebar di 5 kabupaten, Provinsi Sulawesi Barat dengan PLTMH terbanyak di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat Sulawesi Barat tidak perlu lagi mencari minyak tanah sebagai bahan bakar penerangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjasa luar biasa mengimplementasikan peran tanggung jawab dan wewenang untuk pemerintah provinsi sebagai penggerak perubahan, mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 72% melalui percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan setempat, PLTMH, PLTS, dan biogas yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara. Maka Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Irwan Prayitno telah berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 72% dari 518,2 megawatt kapasitas terpasang, terdiri atas 264 megawatt 51% berasal dari energi fosil dan 254,2 megawatt 49% menggunakan energi baru terbarukan. Sedangkan di tiap kabupaten telah dibangun PLTMH, biogas, dan PLTS. Pemerintah Kabupaten Bantul berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama pemerintah kabupaten sebagai penggerak perubahan, mewujudkan kebijakan hemat energi listrik, BBM, dan air melalui pengembangan energi biogas rumah tangga di seluruh kecamatan. Produksi bioetanol pada SMK Muhammadiyah Bambang Lipuro merintis pembangunan desa mandiri energi yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara. Hal ini yang dilakukan oleh Sri Suryawidati, Bupati Bantul. Melalui RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011 hingga 2015, Perda nomor 1 tahun 2011, dengan komitmen tinggi mengembangkan energi baru terbarukan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan. Pemerintah Kabupaten Bantul bertekad akan selalu optimis untuk melakukan pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk kepentingan masyarakat yang sulit terjangkau listrik. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama pemerintah kabupaten sebagai penggerak perubahan, mewujudkan desa mandiri energi, dan kontribusi sebesar 21% dari total energi listrik terpakai dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor energi, dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara. Energi listrik Kabupaten Gayo Lues selain dipasok oleh PT PLN Persero, juga dipasok oleh pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang diprakarsai oleh Bupati Haji Ibnu Hasim Sarjana Sosial Magister Manajemen telah berhasil mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama pemerintah kabupaten sebagai penggerak perubahan, mewujudkan desa mandiri energi dan kontribusi sebesar 21% dari total energi listrik terpakai dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH melalui Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 331 Tahun 2012 tentang bagi hasil jual beli ekses power pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTMH telah berhasil menambah pendapatan asli daerah sebesar Rp459 juta dengan pembagian antara pemerintah daerah dengan kecamatan penghasil 60-40.